Halo guys. Kembali lagi di Jeritan Grafika. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super menarik banget buat dibahas-bahas dan dibincang-bincang. Nah, katanya ini tamu-tamu kita ini dia itu smart thinking, asik, smart thinking nggak tuh? Nah, ini semuanya memang dari jurusan grafika nih? Iya. Ya. Boleh dong perkenalan diri. Nama saya Alden Zufar Putra, saya dari kelas 12 Grafika 1. Saya Mufidalia Amelia dari 12 Grafika 1. Saya Ulia Kusumareta dari 12 Grafika 1. Saya Ignatius Rajonda Silaban dari kelas 12 Grafika 1. Wah, 12 grafika 1 semua ya. Wow, ada apa nih di 12 grafika 1? Penasaran nih. Yuk, lanjut. Mau ada yang tanya lagi nggak nih? Untuk saat ini kesibukannya apa Pak? Untuk pertanyaan ini aku ke Vida dulu. Belum untuk kesibukan ya. Kesibukan saya ini ya biasalah ngerjain tugas ya kan. Banyak banget tugasnya. Iya, Tugas Pak Ridwan. Kau apa, coy? Pak Ridwan lagi. Lanjut. Kamu Kak? Apa nih kesibukannya? Ya, selain tugas Pak Ridwan ya. Tugas Pak Ridwan, siapa sih Pak Ridwan ini? Kayaknya undang Pak Ridwan itu nih kayaknya. Kalau kamu Ignatius, tugasnya apa nih selain tugas Pak Ridwan ya? Selain tugas Pak Ridwan, saya sibuk mikirin pertama jurusan. Saya kan mau kuliah tuh kan. Ada jurusan, cuman bingung milih 6 prodi tuh. Nah, itu. Jadi saya sibuk memilih apa yang untuk masa depan saya gitu. Wow, Jurusan yang keren, cocok ya. keren. Denger nih kalian ini kemarin ini ikut lomba ya tadi. Iya. Terus ikut lomba itu dan akhirnya kalian mendapat reward buat lulus tanpa tes ya di Iya. Politeknik Negeri Batam. Iya, jadi kami ikutin kompetisi ini tuh dapat hadiah berupa sertifikat. Sertifikatnya itu bisa buat masuk Politeknik Batam jadi kami nggak perlu ikut tes lagi, jadi bisa langsung masuk, tinggal daftar dan daftar ulang, habis itu kami bisa langsung masuk. Langsung daftar Iya. ulang tanpa tes lagi. Iya, tanpa Berarti itu tes. jalurnya jalur apa tuh? Jalur prestasi apa? Iya, jalur prestasi PMDK ya? Iya, Bu. Wow. Keren. BTW ini kalian nih juara berapa nih? Dari Alden dulu nih. Dari seperti yang dikatakan Bu Vida dari lomba bebas tadi, saya meraih peringkat 1. Saya meraih peringkat ketiga. 3. Saya raih tingkat 2. Saya keempat. Keempat. Wih, keren gak tuh? Juara-juaranya tuh dari grafika semua. Biasanya kan yang juara-juara tuh CKJ. Iya. Juara itu pasti MM gitu kan. Ini smart thinkingnya tuh dari grafika. Nggak nyangka grafika ini punya smart thinking juga rupanya. Iya. Gimana sih emangnya dari soal-soal kompetisi itu apa sih yang berbeda dengan kompetisi lainnya soalnya? Jadi di beberapa sini Bu kami soal yang dikasih tuh bukan soal matematika yang kayak biasa yang kayak hitung akar ini, hitung apa, hitung ini, hitung itu. Jadi ini lebih ke apa ya, seperti tes IQ gitu. Jadi mengetes sampai mana sejauh apa kemampuan kami itu dalam berpikir secara komputer gitu. Oh, berarti memang berarti IQ-nya di atas rata-rata lainnya. Berarti Soalnya istilahnya berpikir kayak gini lah, kayak kita menyesuaikan diri dengan komputer. Jadi kita kayak istilah ngomong ke komputer gitu. Iya. oh, berarti kalian udah bisa sekarang nih ngomong sama depan komputer, berarti udah paham lah ya kalau komputer Ah, tuh ya, kenapa kayak gitu Bu. Ya gitu. Sebelumnya pernah magang di mana Pak? Kalau saya pernah magang di bisa dibilang industri kecil namanya Jaya Aflaha, itu percetakan yang membuat cetak-cetakan kertas, bungkusan dan berbagai macamnya gitu yang berkaitan dengan cetakan. Kalau kamu nggak? Kalau saya sendiri dulu pernah magang di Bakso Gunung, jadi saya kerja magang di situ sebagai yang ngurus sosial media. Habis itu saya pindah ke Fajar Printing, jadi percetakan kecil di daerah SP ya, di dekat situ jadi ada percetakan kecil, saya magang di situ juga. Kenapa tuh pindah? Kenapa jadi ada 2 tempat magang gitu? Kemarin itu ada masalah, jadi
karena sekolahan merasa saya tuh nggak cocok, jadi nggak cocok, harusnya ditempatin bukan di tempat makan kan, itu kan Bakso Burung kan tempat makan, jadi kurang cocok lah, jadi saya dipindahkan ke Fajar Printing itu. Sebelumnya ke sana tuh ke Bakso Gurun tuh memang jalur sendiri atau Ke Bakso Burung sendiri dipilihin dari sekolah. Iya. Oke, kalau kamu Kak dari mana? Kalau saya dari percetakan kecil namanya CV Noel. Di mana tuh? Di dekat rumah sakit Aini. Oh, dekat rumah sakit ini, masih dekat lah ya. Ya. Nah, kakak ini kan udah 3 tahun di grafika, pasti banyak banget dong tuh kesannya. Pasti dong ya kan, 3 Wes tahun. banyak itu. Pak Ridwan pasti banyak. Pak Ridwan Ada lagi. apa dengan Pak Ridwan? Memang Pak Ridwan, Pak Ridwan. Iya. Emang Masuk suaramu. emang tugasnya Pak Ridwan itu apa sih? Kok kayaknya seakan-akan tuh kayak itu paling berkesan kali ya? Iya, sebenarnya tugas Pak Ridwan itu mudah, Bu. Cuman kami kan pemalas ya, Bu. Mau sadar diri dari smart thinking gimana gitu ya? Jadi ya tugas-tugasnya ditumpuk-tumpuk terus, malas ngerjain. Oh, Akhirnya alhamdulillah, langsung kalian buru-buru di sadar. sekolah ya kan, Bu. Terus ini apa nih jadinya? Selain tugas Pak Ridwan cuma itu aja yang paling berkesan? Wih, banyak, Bu. Apa tuh? Ya, bisa-bisa. Banyak berkesan. Apa tuh? Berkesan Salah di satunya, sekolah. salah satunya. Salah satunya ketika saya dicolok dari belakang tanpa sepengetahuan saya. Dicolak itu apa tuh, rambut? Rambut potong. Rambut. Siapa yang raja rambut? Lama banget. Pak Ali Mubaidah waktu itu. Oh, Pak Ali Mubaidah. Waktu itu Pak Ali tuh pas di apel siang atau gimana? Itu saya sedang di dalam kelas, Bu, sedang mengerjakan tugas. Dulu Pak Ali ngajar ya? Enggak. Jadi kok bisa colak? Jadi Pak Ali itu waktu itu berpatroli kelas gitu, mau mencari siapa yang rambutnya belum dipotong. Oh. Oh, jadi dulu kesiswaan tuh ada kegiatan yang patroli kelas dari Patroli kelas, iya, Bu. Waktu kelas berapa? Kelas 10 gitu. Pas dulu kayaknya itu perlu di ini lagi ya untuk patroli kayak gitu. Kalau kamu Kak ada nggak deh yang paling terkesan selama kelas 3? Kelas 3 kayaknya enggak. Nggak punya, nggak keren kali, nggak punya. Nggak punya. Jadi selama sekolah tuh ngapain aja, datang, duduk gitu ya? Ngikutin aku. Ngikutin gimana emang nyalurnya? Gitu-gitu aja sih. Skripsi hidupnya. Lanjut, Ignatius. Kalau saya hal terkesan itu ya awal kenal apa dari pertama masuk sih itu. Saya Kenal siapa? Kenal Susi. Pak Ridwan. Oh, alah gaya Kak. Betulan. Bener, tadi berat Yang berat pertama- pelajarannya Pak Ridwan, sekarang karena kenal Pak Ridwan jadi kayak paling berkesan. Gini loh Bu, jadi sebenarnya awal mula saya ngedesain itu dari Pak Ridwan dulu. Jadi kayak sebelum desain itu ditanya dulu, dan sampai mana, diukur dulu sampai mana ininya. Jadi itu Tapi karena saya masih awam Bu, ya gitulah. Diajari pelan-pelan akhirnya paham gitu. Itu yang membuat saya terkesan. oh belajar desainnya. Ah. Ya, karena dulu tuh emang dulu memang kalian tuh memang mau masuk ke grafika atau ada jurusan lain gitu. Iya, jadi awalnya mau masuk multimedia sama TKJ tapi nilainya tidak mencukupi ya, Bu. Jadi kecampak Iya, lah kan. kecampak lah ya kan. Kalau Aldan dulunya Sama. mau masuk mana? Sama dengan Mimpi dan saya tujuan awalnya sih mau masuk TKJ gitu. Mau manjat-manjat gitu ya. Iya, tapi terlempar ke grafika. Tapi kan di grafika juga bisa manjat-manjat. Kalau bisa kalian buat spanduk tuh gede-gede kan manjatnya gede tangga. Memang agak Iya lain. kan? Iya kan? Cuman beda. Kalau di TKJ kan pakai kabel-kabel Iya, kan. mereka kan manjat. Kalau ya. kalian kan pakai penggaris ukur-ukurnya. Terus kalau kakak Saya sama sih alasannya dengan yang sebelah sana. kenapa? Mau masuk TKJ sama MM juga? Iya. Oh, kalau kamu Ignatius? Sebenarnya saya pilih 3 jurusan tuh, cuman anehnya nilai saya masuk ke MM tapi bagian terakhir. Jadi saya masuk ke pilihan kedua grafika. Jadi TKJ dikelempar. Heeh. Cuman Masuk nih di MM. enggak, MM itu ketiga. Jadi saya dimasukin ke jurusan 2 masuk. Cuma sedih kamu ya? Nangis lah buat 3 hari. Cuman nggak apa lah, namanya juga orang tua saya mengingatkan untuk Serius kamu nangis? iya serius. Awalnya sih di apa gimana ya? Dibilang mau kamu masuk swasta bilang gitu. Swasta itu bayar loh, mending udah jalanin aja dulu, ya udah ikutin nasihat orang tua, jalanin sampai sekarang Sampai kayak gitu. sekarang bertahan ya. Bertahan. Hampir mau lulus juga nih ya. Nah, jadi kan dari selama kalian 3 tahun ini otomatis kan
banyak lah hal positif yang kalian dapat Iya. di jurusan. Iya. Kira-kira apa dulu? Kita belajar apa dari positif dulu, dari positif baru Dari negatif. positifnya ya kita jadi tahu cara pakai Corel, AI kayak gitu kan. Ada software-software yang sebelumnya kita nggak pernah sentuh sama sekali, sekarang kita tahu cara makainya. Itu Bukan Pak Ridwan. Ya, jadi kami diajarin sama Pak Ridwan. Iya. intinya Pak Ridwan ya. Iya, intinya Pak Ridwan. Dari kelas Ridwan dari, the one and dari, only. dari kelas 3, dari kelas 1, 2, 3 itu memang kakominya udah Pak Ridwan. Iya, udah ke kami ada Pak Ridwan. Gundulmu. Enggak, pertama kelas 10 itu kita Pak Febri. Pak Febri, kakominya. Iya, Bu. Habis itu ganti ke Pak Ridwan. Oke, Aldon. Ya. Jadinya apa nih hal positif yang didapat di jurusan grafika selama 3 tahun nih? Selama 3 tahun ini saya banyak banget sih dapat hal positif. Salah Dapat satunya. teman-teman yang dapat diandalkan. Contoh teman yang diandalkan tuh siapa? Oh, Sambo nggak ada, gitu nggak ya? ada di sini sih sayang. John Haris gitu. Bayu. Oh, kirain John Haris. Woi, jangan Iqbal. Bukan ya? Itu nggak bisa diandalkan. Mereka kan yang nggak bisa diandalkan, hanya kan mereka gimana ya saya jelasinnya. Mereka orang yang enak banget itu kalau berada di sekitar. Tapi belakangan ini saya sering bersama teman spesifik gitu untuk ngerjain tugas bareng gitu, yang mempermudah saya lah dalam urusan sekolah. Oh, berarti keuntungan kamu mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi lah ya. Iya. Oke, positif banget. Kalau kamu Kak? Kalau saya sih makin bagus dalam mendesain, kan diajari aplikasi gitu untuk desain, jadi adalah peningkatan dalam skill. Oh, dalam desainnya ya, Iya. yang dulunya. Tapi sebenarnya kan dulu mau masuk TKJ kan. Ya. Di TKJ itu berarti lebih jauh lah ya. Di sini mendapatkan desain, Iya. bukan menggambarkan jaringan-jaringan ya. Ya, Kalau kamu sama juga. Ignatius, Kalau saya bukan ke arah ilmu, lebih ke arah pengalaman sih saya suka. apa nih pengalamannya? Pertama dari Pak Bendri itu menceritakan banyak pengalaman sebelum dia masuk ke grafika. Ya baru saya itu gimana ya jelaskan. Jadi Pak Febri Pak Bendri itu udah tua kan. Cuman pengalamannya itu Banyak lebih ya. lebih banyak gitu dari ini, lebih veteran lah istilahnya. Iya, terus udah kayak gitu apa untuk jiwa bisnisnya itu Tinggi ya. tinggi gitu ya, Belum dibandingkan lagi Pak Ridwan gitu. belum lagi apa Pak Ridwan. memang agak gampangan, tapi memang agak gampangan tapi masih bisa Agak agak gampangan kayak misalnya kita nyablon itu kan, awalnya kami pakai kartu tuh kan, nah dia ngasih tahu pakai rakel, nah itu padahal sebenarnya lebih kalau pakai kartu itu kan lebih lama tuh. Nah dia pakai triknya yang di rumah gitu buat pakai rakel, nah memang terbukti lebih cepat walaupun akhirnya hancur. Kira-kira apa sih kisah tersadis di grafika? Tersadis enggak Sadis. Dulu saya pernah dibuat nangis sama Pak Febri. Seorang Pak Febri nggak pernah Nggak dibolehin pulang, Bu. nggak dibolehin pulang gimana? Kan udah jam pulang, saya lapar. Itu saya jam? sudah siap, udah Jam jam 4 sore? 4.30, Bu. Oh. 4.30, 4.50 gitu lah. Terus di situ kamu ngapain? Habis itu saya nangis, Bu, gara-gara saya lapar. Jadi tabur orang tua loh. Enggak. Kan saya Pelajaran mau- apa? Pelajaran Bapak itu, pelajaran Pak Febri kan. Jadi lagi belajar, terus banyak di kelas saya banyak yang belum siap tugasnya. Jadi kami harus nungguin yang lain. Nggak boleh pulang duluan meskipun udah jam pulang. Oh. Saya udah lapar banget, Bu, seharian belum makan. Emang nggak ada jam istirahatnya ya? Ada jam istirahat, cuma saya nggak bawa duit, Bu. Oh. Emang ngenes, Bu, ya hari-hari saya. Kenapa nggak bilang sama Pak Febri? Pak Febri banyak duit. Nggak minta uang, Pak, gitu. Iya. Kalau kamu Bang, Aldan, Momen hal tersadis tersadis. momen tersadis saya mungkin saat saya mau diterima ke tempat PKL gitu, Bu. Ditempatkan di tempat PKL ya. Iya, jadi rencananya saya dan kawan saya ini mau ngepus tugas bareng-bareng gitu. Jadi biar kami itu diterima di satu tempat PKL. Ya harapan kami sih begitu ya. Tapi pas kami ingin didaftarkan ke tempat PKL, kami kan harus konsultasi dulu nih sama Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwannya memisahkan kami gitu katanya. Dan salah sih, datangnya berdua. Coba datangnya pertama kamu dulu, baru nanti teman kamu itu pasti ditempatkan di hal yang sama. Tapi nggak mungkin juga. Gak mungkin juga sih, Bu. Soalnya bapaknya udah tahu gitu kami ini dari circle mana jadi kelas itu. Dipisah-pisah. Jadi ya. dipisah-pisah gitu. Iya, dengan- Jadi itu
jadi tersadis banget lah ya. Ya, teringat sih Bu, udah kerja keras harapan ingin bersama gitu. Memang. Itu satu circle cowok semua Bu, kami berempat. Pengen bersama satu circle cuy. Sangat teramat. Kalau kamu Kak? Wah, saya sih sama dengan Alden. Saya ngerasain apa yang Alden rasain. Wah. Apalagi Tapi kejadian yang gitu Pak Ridwan, tapi di hal positif, ini terkesan itu menyenangkan apa segala macam. Kalian ini Pak Ridwan juga gimana sih kalian ini? karena Pak Ridwan kan memang agak warna Oh, ya. Jadi pengalamannya selalu beda-beda. Nonton ini ya. Kadang sedih, kadang seneng kan Iya. Bu. Jadi Pak Ridwan tetap di hati, Bu. Biar tugasnya cepat selesai. Hal tersadisnya apa tuh? Oh, hal tersadis. Mana nggak pernah sih ngerasa hal tersadis. Cuman mungkin karena udah terbiasa gitu. Hal tersadis. Ya kejar tugas, kejar tugas Pak Ridwan. Oh, itu sadis banget lah ya. Ya, sadis sampai malam saya sini Bu. Kebanyakan revisi sih. Pokoknya revisi. Tugas apa sih itu? Tugas paling sadis itu Bu, buat kotak makanan. Kotak makanan jadi gitu? Iya. Atau mock-up-nya atau desainnya aja? Kotak makanan Bu. Ya kotak makanan di print harus di print. Bukan. Ada dua Bu. Dua. Kotak makanan sama buku novel lah itu. Oh, bukannya kotak makanan Pak, Udah. bukan Pak Bendri ya? Enggak Bu, jadi waktu itu kami pernah sama Pak Ridwan pernah, baru sama Pak Bendri itu bungkus makanan bukan kotak. Oh, yang penting bungkus. Iya, bungkus. Terus ngomong-ngomong hal tersadis nih, kan udah 3 tahun nih di grafika. Kira-kira masih ada nggak penyesalan yang kayak di awal itu setelah menjalani grafika, gimana nya grafika kan udah paham kan? Iya. Kira-kira ada nggak penyesalan sekarang nih? Wah ternyata masuk grafika rupanya makin gak enak ya, atau malahan nggak, penyesalan cuma di awal aja, ternyata makin kesini seru gitu. Iya, menurut saya sih makin kesini makin seru ya, soalnya ternyata grafika tidak seburuk yang saya bayangin. Dulu saya pikir ya grafika mungkin cuma belajar korel gitu terus, ternyata masih banyak lagi yang kami pelajari selain korel. Jadi yang tadinya kan Mikirnya nyablon-nyablon gitu ya? Iya, mikirnya nyablon atau cetak-cetak doang, ternyata seru gitu. Kalau Aldan, masih ada rasa penyesalan nggak setelah masuk grafika? Enggak ada penyesalan lagi sih. Nggak ada Justru penyesalan. saya senang sih sepertinya Iya. udah milih jurusan ini. Oh, nggak nyesel jadinya Nggak ya? nyesel, Iya. sama sekali nggak nyesel saya sekarang. Jadi walaupun terjun ke jurusan yang tidak diinginkan, setelah bersatu dengan takdir gitu ya, Iya. akhirnya nyaman gitu ya, Nyaman banget di sini. seru malah ya. Iya. Hal apa sih yang membuat kamu nyaman di grafika? Yang pertama tuh jelasnya teman-teman saya sih, Teman saya asik lagi banget ya. di sini. Iya. Kalau kamu Kak? penyesalan sih nggak ada ya, soalnya ya awalnya memang kayak aduh apa sih ini ya tapi dijalanin aja ternyata seru Seru juga. juga. Ya. Kalau kamu Bang, nyesel nggak? Penyesalan. Di awal aja sih Bu. Di awal, jadi yang nangis 3 hari itu Ah. terobati lah ya. Terobat. Bukan Tahun ke depan ini. gimana? Saya masuk jurusan yang memang saya nggak tahu apa-apa. Jadi asal milih aja gitu, kayak tebak-tebak. Ya gitulah Bu. Coba-coba bohong. Memang tujuannya awalnya masuk yang satu. Tapi karena disuruh opsi 3 ya saya pilihlah 3 jurusan. Nah pas milih grafika saya nggak tahu apa-apa. Terus datanglah kawan saya dari SMK 1. Nah dia bilang kayak gini di chat, udahlah kelar lah kau nyablon gak, bilang gitu. Baru bilang gitu. Ya saya di situ udah mulai nangis, cuman khawatir panik, tapi ya gitulah, belajar mandiri Bu saya. Jadi saya cari-cari informasi grafika, sampai sekarang saya belum paham. Pada akhirnya Gimana tuh? Kawan Jadi- kamu yang di SMK 1 tuh melihat kamu 3 tahun di grafika, udah kamu kasih tahu belum? Udah Bu, Apa katanya? Apa yang kamu bilang ke dia? malah dia butuh saya Bu. Wih, butuh apa tuh? Desain Bu. Butuh desain. Ya karena dia mekatronika Bu, kan dia bagian apa robot-robot gitu. Nah nanti dia naik desain apa, mau bikin desain logo-logo ininya. Logonya gitu ya. Ternyata dulu dia ngejain kamu, rupanya dia membutuhkan Membutuhkan kamu ya. juga. Membutuhkan siswa seorang grafika yang Yo, dibilang iya. nyablon itu ya. Iya Bu, awalnya Ternyata malah ada nyablon. gunanya juga ya. Karena kita nggak nyangka juga kan Bu, ada di sini ada pelajaran bikin logo kayak gitu, yang ternyata berguna banget gitu. Untuk kedepannya. Iya. Ngomong-ngomong nih, balik lagi ke lomba
smart thinking kalian itu tuh gimana sih awalnya kok bisa tuh gitu kalian tuh mengikuti lomba itu kan biasanya tuh kalau anak-anak grafik itu kalau ada lomba-lomba tuh pasti tunggu disuruh dulu, dipaksa dulu, diancam dulu lah baru mau lomba. Nah kalau ini gimana nih cerita ini? Kan waktu itu lagi belajar matematika ya sama Bu Nidaul. Jadi Bu Nidaul itu yang panitianya lah, panitia lomba Bebras ini. Terus ibunya nawarin, ini anak grafika ada nggak kira-kira yang mau ikut Bebras Challenge? Terus saya sama Aulia kayak ikut yuk gitu, iseng-iseng aja gitu kan, ikut. Terus tiba-tiba udah ikut, ternyata menang Bu, nggak nyangka juga karena awalnya iseng-iseng kan. Iya, iseng-iseng berhadiah ya, kayak ada hal yang digosok-gosok gitu berhadiah. Ale-ale. Terus kalau kamu Aldan, kenapa kamu terpikirkan buat ikut Olimpiade ini? Iya, alasan saya kurang lebih sama seperti Mubira sih Bu. Iseng-iseng? Iya, iseng-iseng karena udah kelas 3 gitu kan, nggak lama lagi saya mau lulus gitu. Berarti Jadi- kami juga mikirin kuliah gitu kan, dan ini dapat kesempatan, kenapa nggak diambil gitu? Oh jadi di awal tuh udah dikasih tahu kalau Iya, misalnya udah dikasih menang tahu. itu Iya, udah Iya. dikasih tahu. bakalan dapat ini ya, dapat Sertifikat untuk sertifikat masuk untuk kuliah. masuk Poltek gitu ya. Awalnya kan saya juga nggak ada harapan gitu lah Bu, karena Poltek gitu. Kayak nggak ada harapan lah mau masuk Poltek, apalagi saya nggak ada niat kuliah. Tahu-tahu waktu ditawarin awalnya saya mau ikut-ikut karena saya penasaran kan soalnya kayak mana, nanti tesnya kayak mana, apakah menarik. Ternyata Bebras ini seru banget gitu. Serunya apa tuh? Soalnya tuh beda nggak? Apa Iya. bedanya sama matematika biasa? Jadi soalnya tuh matematika biasa kan hitung-hitungan, jadi kayak lebih ke misalnya 1+1 sama dengan 2 kayak gitu, yang sudah jelas nih apa ujungnya. Jadi kalau di Bebras itu kami dituntut untuk berpikir secara komputer. Contoh ada nggak sih kira-kira momen soalnya ini yang bikin kalian tuh jadinya tuh kayak oh gini ya matematika komputer tuh? Ada nggak di antara soal-soal yang kalian dapat gitu? Soalnya itu kayak misalnya nih ada berang-berang, ada 4 berang-berangnya. Mereka pergi ke gunung, manjat gunung, mendaki gunung. Mereka buat cemilan favorit mereka. Terus masing-masing berang-berang ini ngabisin waktu buat ngabisin cemilan itu berbeda. Misalnya si beruang A dia ngabisin dalam waktu 2 hari, si beruang B ngabisin dalam waktu 3 hari, si beruang C ngabisin dalam waktu kayak 8 hari atau misalnya 12 hari. Dia bisa ngabisin 2, tapi yang si A ini bisa ngabisin 1 doang. Jadi kami tuh harus ngitung di hari keberapa mereka tuh bakal ngabisin semua camilannya. Oh berarti di ini lagi ya nggak ada berarti nggak ada rumus-rumus yang Iya, gimana-gimana gitu daripada ya? rumus, jadi kayak kami tuh harus berpikir secara komputer gitu. Logika ya Iya. bagaimana ya. Terus ini persiapannya nih Don, kira-kira berapa lama nih kalian menyiapkan diri untuk ikut lomba itu? Pasti nggak mungkin kan langsung daftar langsung lomba aja enggak kan? Pasti ada persiapan latihan gitu kan? Ya, kami- Apa nih persiapannya? Juga kebetulan sebelum kami mulai ujian, ibu itu memberi kabarnya ke kami itu kalau seingat saya 2 minggu sebelum itunya dimulai. Ibu siapa nih? Bu Nidaul. Bu Nidaul. Ya. Bu Nidaul ini guru matematika. Iya. MTK Oh, jadi kalian latihan selama 2 minggu? 2 minggu. Iya. Dan kami juga udah dikasih kayak materinya Kisi-kisi. gitu Iya, yang bersangkutan sebelumnya- dengan ujiannya gitu. Kami latihannya baru ada dikasih itu waktu di 1 dan 2 hari sebelum hari H. Jadi baru diajarin, oh jadi gini nih latihannya, karena baru bisa diakses. Oh, gitu. Jadi dalam 2 hari itu kami harus mikirin gimana caranya untuk nyelesain soal ini, karena soalnya mirip-mirip lah ya kan. Jadi pas kalian latihan itu memang kalian berempat aja atau kalian rame-rame satu kelas atau gimana? Semua. Atau udah ada pilihan-pilihan dari perjurusan yang untuk lomba itu? Enggak sih Bu, kami kayak belajar sendiri-sendiri aja. Jadi ibunya ngasih tahu nih linknya, kami belajar sendiri di rumah gimana caranya belajar di nyelesain rumah. ya. Itu kira-kira berapa orang nih dari SMK 5 itu yang ikut lomba Bebras ini? Mungkin SMK sekitar 5. 40, 40. 30 atau 40. Enggak nyampe 30-an. Enggak. 30-an kayaknya. Multimedia sih kebanyakan. Multimedia banyak. Ah. Iya. Terus Multimedia sama dari TKJ. dari grafika cuman kalian berempat. Empat. Cuma kami Berempat, Bu. Terus yang di TKJ banyak juga. Lumayan, Bu. Lebih banyak mereka, jauh lebih banyak Iya, mereka jauh daripada Tapi kami. kalian keren sih. Di antara 30-40 orang yang dari jurusan lain
tapi kalian yang ikut cuma 4 orang di jurusan kalian bisa kalian semua yang megang juaranya gitu loh. Gimana sih triknya tuh bisa jadi juara bareng gitu? Belajarnya yang bersama-sama kah atau gimana, atau dalam memecah soal tuh kalian saling berkontribusi satu sama lain? Enggak sih, gimana? Bu, karena harus ngerjain soalnya kan harus sendiri-sendiri kan ya, tesnya harus sendiri-sendiri. Jadi mungkin kami memang dilahirkan seperti ini, Bu. Oh, jadi kayak agak sedikit solid Iya. gitu. Iya, agak solid ya memang ya, keren. Melebihi mesin namanya kayaknya. Lah, Mas. Kan yang mesin kan yang bikin manusia juga, Bu. Ya pasti tahu lah. Tapi Ini. nggak disangka-sangka ya, di antara 30 orang Iya. yang jebol 4 ya. Iya. Dan satu lagi itu dari jurusan Dari multimedia. multimedia, Mbak. Multimedia padahal udah banyak kasih ini ya, tapi gede buat kalian. Terus sekarang nih udah kepikiran belum mau ngambil apa di Poltek? Kalian ambil nggak peluangnya nih? Iya. Ambil Bu, ambil Bu. Ya, kalau ada Ambil Bu. nggak mungkin Iya, dia. kan? Apalagi masuk tanpa tes itu tuh udah wow, keren Biar banget bisa ya. pamerkan sama tetangga. Pamer yang tetangga ya. Iya. Kasihan anaknya weh. Biar dibanding-banding. Oh, biar kalian banding-bandingin lagi ya. Dibanding-banding. Jadi pembanding jadi ya. Memang. Jadi kalau dari Ignatius nih mau ngambil apa sih di Poltek? Kan banyak tuh Poltek. jurusannya, ada kalau nggak salah ada informatika, akuntansi, manajemen gitu-gitu ya kan. Mesin, Ada animasi Bu. Cuman di jurusan Animasi RPL. ini aja. informatika ya. Iya, Informatika. jurusan informatika itu cuma ada 6 prodi. 6 prodi banyak ya Iya, sekarang, iya, dulu iya. 4. Jadi apa aja tuh yang di antara 6 prodi tuh? Pertama RPL. RPL animasi. Multimedia eh, dan jaringan ya kan. multimedia dan jaringan. Jaringan, Orang informatika. Informatika. pengembangan jaringan cyber, Cyber security. iya cyber security, Sama geomatika masih kan? Geomatika Bu. geomatika ya, geomatika. Jadi dari antara 6 itu kalian mengambil mana nih? Kalau saya sih ambil animasi ya, karena saya emang suka gambar ya. Hilang dong logika matematika lagi kalau ke animasi ya kan. Di animasi Masih. masih belajar Ada loh. ada loh. Masih belajar fisika kok, Bu. Masih, tapi Ya. matematika itu Matematika, dasarnya itu iya. hilang. Yang kayak itu nggak ada. Dia tuh lebih ke web, Iya. ya kan? Kalau Kayak animasi RPL lebih sama ke enggak, animasi lebih ke bikin film. enggak, maksudnya yang kalau matematika tadi lebih ke Iya. web sama ke cyber. Iya. RPL sama cyber untuk matematikanya. Kalau ini Saya ngambil prodi multimedia dan jaringan jaringan. sama kita bro. Eh, Kalau kamu, Kak? Saya sih ambil prodi animasi ya, Bu. Waduh, sama nih. animasi. Jurusan apa nih yang bakalan kamu pilih nanti di Poltek? Oh, iya. Sebenarnya saya masih bingung gitu, cuman udah dapat dari situ dapat 3 tuh. Apa aja tuh 3? 3. Pertama RPL, informatika, sama terakhir bukan multimedia dan jaringan. Nanti setelah itu saya cari referensi dari orang luar dulu Bu sebelum saya masuk. Konsultasi Bu. Kira-kira ada kesan dan kesannya nggak buat adik-adik kelas grafika? Pesan dan kesan saya terhadap adik kelas kalau nggak ke bagian lab yang sabar. Karena Tapi juga ngalamin, Pak. karena pada dasarnya kami ngalamin bahkan lebih parah. Kami tidur di bawah itu udah semen semua. Tahulah seberapa menderitanya. Hakikat anak kelas 12 itu lebih tinggi daripada kalian. Nah, itulah. Tapi itu untuk kelas 12 sekarang aja ya. Kalau kelas 12 selanjutnya nggak ada aja gitu ya. Jadi saran saya pakai lab itu pas pulang sekolah aja. Pak Ridwan stay sampai jam 9. Oke, lanjut Kak. Kalau saya sih cukup yakin dan percaya aja sama jurusan yang dipilih. Kayak nggak yakin gitu. Tidak meyakinkan ya ada dipilih. Kayak nggak yakin gitu ngomongnya. Coba ada yang bener nih. Pesannya buat adik-adiknya yang lagi di jurusan grafika gitu. Iya, kalian jangan pernah menunda tugas Pak Triwan, soalnya bakal ya begitu mengantri, Capek ya. capek, Capek. lembur. Intinya jangan nunda-nunda Jangan tugas nunda ya. tugas ya. Iya. Dah, kalau dari Aldan? Dari apa yang saya alamin gitu yang kalau barusan ya saya bisa bilang kalau ada kesempatan gitu ambil aja gitu. Ini kayak sekarang kan Nggak tahu biar nggak rezeki itu diduga apa ya. gitu. Iya. Kalau rezeki ada jalan buat ke perguruan tinggi. Iya. Betul sekali.
Kalau dari saya sendiri ya kerjain tugas Pak Ridwan, jangan ditumpuk-tumpuk capek. Kayaknya cuma Pak Ridwan aja di Ya. grafika itu ya. Terus kalau tugasnya ditunda nanti dikutuk jadi Rakel. Memang kuenya Pak Ridwan atau gimana tuh? Enggak, kalau dikutuk jadi Rakel sih kata Pak At ya Bu. Pak Suwada. Dikutuk jadi Rakel ya, mantap. Iya iya. Jangan bener, nakal-nakal. Habis itu dari saya jangan lupa belajar ya. Belajar kan dari sekolah doang, di rumah juga bisa belajar. Jangan lupa belajar, jangan main game terus. Asik. Nah, Login mas. aku belajar. Apa lagi? Belajar Aja main nanti game. buka bagian gua ke sekolah. Mana ada Pak Aulia itu Pak. Nah itu dia tadi cerita kita tentang orang-orang yang smart thinking yang akhirnya tuh sukses mendapatkan kemudahan untuk masuk perguruan tinggi ya. Makasih ya buat Aldon, Mufida, Aulia, Ignatius sudah menempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita di sini dan buat ini bakalan jadi pesan dan pesan juga buat adik-adik kalian nantinya ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi deh Pak? Ya seperti biasa jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dan karena subscribe itu Itu gratis. Gratis. Asik. Oke.